Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Zainal Arifin, nomor induk mahasiswa 351101088200004. Saya Guru MI Raudhatul Huda, Desa Gondang Legi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab Kemenak pada tahun 2025 di Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menayangkan video pembelajaran praktek pembelajaran di kelas 6 dengan materi keberagaman agama di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekarang sudah bertemu dengan Pak Zainal lagi. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah semuanya masuk. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mohon ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan maju ke depan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Ali, iftah lana babana fil Qur'anil hakim. Nasrum minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa tariqa bihi lisani wa asra bihi sadri wa stabir bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Anak-anak boleh duduk kembali. Silakan. Oke, selanjutnya kita menginjak kepada materi. Materi hari ini adalah tentang keberagaman. Anak-anak, Pak Yenal sekarang membawa gambar. Gambar apa ini? Iya. Nama dan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ini ya. Ini agama-agama yang diakui yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama saya tanya, ini gambar apa? Keberagaman agama di Indonesia. Nah, ini anak-anak silahkan melihat di proyektor. Sekarang anak-anak lihat gambar-gambarnya ya. Oke, jangan lupa anak-anak sebelum melihat dikeluarkan dulu buku-bukunya. Nah, keluarkan bukunya untuk mencatat nanti apa-apa yang perlu dicatat. Setelah ini akan saya kasih tugas ya. Oke, saya terangkan keberagaman agama di Indonesia. Nah, keberagaman agama di Indonesia ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Jadi malah menjadi kekuatan. Jadi bukan suatu menjadi kelemahan, bukan. Jadi ada beberapa agama di Indonesia ini malah menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Jadi bukan sebaliknya untuk mengadu domba atau untuk menjelek-jelekan atau permusuhan, bukan. Malah keberagaman ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Malah untuk bagaimana kita bisa saling menghormati, saling toleransi, tidak malah istilahnya menjelek-jelekan atau intoleran. Itu yang tidak kita inginkan. Oke, slide selanjutnya, agama-agama yang diakui di Indonesia. Nah, agama-agama yang diakui di Indonesia ini ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. Ya, yang mayoritas di Indonesia adalah agama Islam. Walaupun mayoritas, kita tidak boleh yang mayoritas tidak boleh umpamanya menjelek-jelekan yang minoritas. Nah, merasa mayoritas tidak boleh sombong, tetap tidak boleh. Kita tetap rukun hidup berdampingan di Indonesia ini ya. Jadi beragam itu bukan berarti kita itu membeda-bedakan, tapi kita di Indonesia ini punya kelebihan. Kelebihannya apa toh? Kalau bermacam-macam agama itu kelebihannya, walaupun berbeda-beda kita tetap hidup rukun. Kalau ada istilah itu live together in different, hidup bersama
dalam berbeda. Nah itu loh ya, itu kekuatan kita, walaupun berbeda tetap hidup bersama. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, sejarah keberagaman agama di Indonesia. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Nah, masuknya agama Islam itu masuknya lewat perdagangan dan interaksi budaya. Islam masuk di Indonesia ini melalui perdagangan. Dulu dari orang-orang Gujarat, orang-orang Timur Tengah itu masuk ke Indonesia melalui perdagangan dengan interaksi, terus melalui interaksi budaya, akhirnya mereka ada yang menikah dengan pribumi orang kita. Nah, otomatis karena akhlak orang-orang pendatang ya sambil berdagang, karena akhlaknya baik, maka Islam ketika itu bisa berkembang. Jadi masuknya Islam di Indonesia ini bukan dengan kekerasan, tapi dengan dengan akhlakul karimah. Jadi orang pribumi melihatnya dengan akhlakul karimah, mereka tertarik. Nah, mereka akhirnya bisa masuk Islam. Terus agama selanjutnya Kristen. Nah, agama Kristen ini masuk ke Indonesia dengan adanya kolonialisme Eropa. Nah, ketika itu ada kolonialisme ya, bangsa-bangsa Eropa dulu menjajah Indonesia. Mereka tujuannya mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mereka mencari rempah-rempah di Indonesia, tetapi juga menjajah. Kolonialisme itu menjajah. Tetapi di sisi lain, mereka juga mempunyai visi untuk menyebarkan agama, yaitu agama Kristen. Terus yang selanjutnya adalah Hindu-Buddha. Hindu-Buddha ini sudah ada pengaruhnya sejak abad awal Masehi. Jadi sebelumnya sudah ada. Selanjutnya adalah Konghucu. Ini dibawa oleh pedagang dan imigran Tionghoa. Oke, slide selanjutnya. Peran agama dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini ya, peran agama. Jadi agama ini mempunyai peran. Semua agama mempunyai peran. Ya. Perannya adalah yang pertama pedoman moral. Yang kedua adalah nilai agama jadi dasar. Jadi yang pertama pedoman moral. Jadi di agama mengajarkan tentang moral. Terus juga diajarkan dengan etika, nilai-nilai dasar. Terus di sini ada etika dan moralitas. Terus di sini disebutkan tradisi budaya, kegiatan keagamaan dari tradisi dan budaya sehari-hari. Kegiatan keagamaan bagian dari tradisi dan budaya sehari-hari. Ini maksudnya adalah budaya dan agama ini jangan dibentur-benturkan, bahkan bisa jadi saling melengkapi. Budaya yang baik selama itu tidak destruktif, tidak merusak, berarti kan budaya yang baik ya, itu
jangan dibentur-benturkan dengan agama. Karena apa? Agama sendiri juga menghormati budaya. Jadi jangan dibentur-benturkan. Kadang kan kita juga mendengarkan ya, budaya dan agama dibentur-benturkan. Sebenarnya tidak. Selama budaya itu baik, juga bisa diterima di ranah agama. Bahkan saling melengkapi. Selanjutnya, tantangan keberagaman agama. Jadi keberagaman agama ini juga mempunyai tantangan. Walaupun tadi disebutkan Pak Yenal mempunyai keberagaman ini adalah kekuatan, tapi juga mempunyai tantangan. Tantangannya adalah yang pertama adalah intoleransi. Apa tuh intoleransi itu? Intoleransi itu adalah berarti tidak toleransi. Nah, intoleransi umpamanya tidak menerima kehadiran agama lain itu ya, atau menolaknya kehadiran. Nah, itu tidak dibolehkan ya. Kita karena apa? Sudah bahwa Indonesia ini dinyatakan negara yang mempunyai keberagaman. Maka kita harus menerima, jangan intoleransi ya. Terus selanjutnya adalah tantangannya adalah diskriminasi berbasis agama. Nah, ini ya, diskriminasi itu apa toh? Milih. Yang datang itu agama lain, kita tidak adil. Nah, padahal kita disuruh adil. Di agama Islam sendiri juga mengajarkan tentang keadilan ya. Keadilan itu tidak memandang agamanya, semuanya harus diperlakukan secara adil. Apamanya mencuri, tidak memperdulikan agama apa saja, ya harus dihukum. Harus umpamanya ya salah, ayo harus siap di penjara. Umpamanya yang Islam mencuri tidak diapa-apakan, terus selain Islam mencuri di penjara, tidak boleh. Walaupun agama apapun itu kalau melanggar peraturan, tetap hukum harus tetap ditegakkan. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada tebang pilih. Nah, itu loh ya. Selanjutnya adalah masih terjadi di berbagai daerah terjadi konflik perselisihan antar. Jadi perselisihan ya kerap muncul di berbagai daerah terjadi diskriminasi atau intoleransi. Kita sering mendengar ya. Terus selanjutnya adalah tantangan selanjutnya adalah radikalisme. Jadi maksudnya kelompok ekstrim mengatasnamakan agama untuk tujuan destruktif. Jadi radikalisme ini adalah apa? Jadi kelompok ekstrim mengatasnamakan agama untuk merusak atau berbuat destruktif. Itu dinamakan radikal. Kita kadang mendengar ya, tempat ibadah dibom. Nah, pernah lihat itu di televisi atau di berita-berita itu mereka ngebomnya itu mengatasnamakan agama, seakan-akan matinya mati syahid. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Sebagai bangsa Indonesia tidak dibenarkan. Karena kita adalah sudah sepakat bahwa kita itu hidup bersama. Apalagi kalau kita sebagai umat Islam
justru kita itu tidak dibenarkan berbuat seperti itu. Walaupun ngebom tempat ibadah orang lain yang berbeda dengan kita, kita juga tidak dibenarkan sebagai orang Islam. Karena apa? Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Jadi mengasihi semua makhluk yang ada di bumi, walaupun itu semut, hewan-hewan lain, tumbuhan, kita harus rahmah. Apalagi dengan makhluk sesama manusia harus saling mengasihi. Apalagi dengan sesama umat Islam, ya, atau dengan orang-orang non-muslim, apapun agama juga harus saling mengasihi. Ya, itulah ya pentingnya kita hidup rukun. Kita harus mengerti ini ya. Jangan sampai kita radikal. Radikal itu apa? Mengataskan agama. Oh, aku tak ngebongke ben mati syahid. Salah ya. Padahal Islam sendiri mengajarkan kasih sayang, saling menghormati. Kalau ada apa-apa, ada perselisihan atau ketidakrukunan. Selanjutnya adalah pendidikan multikultural, menanamkan nilai toleransi sejak dini. Ya. Nomor 3, kerjasama sosial, kolaborasi dalam kegiatan kemanusiaan lintas agama. Yang keempat adalah peran pemerintah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini landasan hukum ya. Landasan hukum kebebasan beragama. Ada, jadi kebebasan beragama ini juga dilindungi, ada dasar hukumnya. Oke, selanjutnya contoh praktik baik toleransi. Nah, ini anak-anak bisa melihat ya. Saling mengunjungi, terus inisiatif masyarakat, jadi promosi dialog dan perdamaian lewat gerakan sipil, kerjasama sosial. Ini ya. Oke, lanjut. Peran generasi muda dalam merawat keberagaman. Jadi sebagai pemuda ini, kalian ini sebenarnya lagi menginjak pemuda ya, juga mempunyai peran. Perannya adalah menolak intoleransi. Jadi ini gerakan pemuda yang bisa kalian kembangkan nanti ya. Terus aktif promosi kerukunan. Jadi kerukunan ini perlu dipromosikan. Malah kalau perlu di blow up kalau sekarang itu sering di viralkan. Nah, kerukunan ini jangan disembunyikan, kalau perlu diviralkan. Agar apa? Yang intoleransi ini tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah kerukunan. Selanjutnya adalah gunakan media sosial yang baru saja Pak Yanal tadi singgung, diviralkan. Oke, selanjutnya kesimpulan, keberagaman agama adalah kekuatan. Nah, kesimpulannya adalah keberagaman ini adalah kekuatan, bukan sebuah kelemahan. Ya. Keberagaman agama adalah anugerah yang harus dijaga bersama. Keberagaman ini adalah anugerah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Selanjutnya adalah kerukunan umat beragama penting untuk persatuan dan kemajuan. Jadi rukun ini sangat penting. Kita bisa bayangkan kalau tidak bisa rukun, ya, mau membangun saja tidak sempat. Membangun bangsa Indonesia ini tidak sempat. Karena apa? Tidak rukun.
Wes cekcok aja. Nah, selanjutnya bersama kita bangun Indonesia yang damai dan toleran. Nah, kalau damai, toleransi, jadi tidak ada perpecahan, tidak ada percekcokan, maka kita bisa membangun bangsa Indonesia. Oke anak-anak, Pak Yenal sudah memberikan penjelasan dan saya beri materi ini. Sekarang selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan tugas. Ini akan saya bagikan soalnya ya. Kesana aja. Anak, silahkan dikerjakan dari soal yang sudah saya bagikan tadi ya. Saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya ya. Silahkan dikerjakan. Anak-anak sudah selesai? Oke, kalau sudah, mari kita koreksi bersama. Oke. Nomor 1, saya bacakan ya. Agama yang resmi di Indonesia ada berapa? Ada 6. Nomor 2, umat Islam beribadah di masjid. Umat Hindu beribadah di pura. Nomor 4, gereja tempat ibadah umat Kristen. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Akan saya simpulkan, ini kesimpulannya adalah keberagaman agama adalah kekuatan. Ya, keberagaman ini adalah sebuah kekuatan, bukan malah sebuah perpecahan ya, tapi sebuah kekuatan. Keberagaman agama adalah anugerah yang harus dijaga bersama. Keberagaman itu adalah sebuah anugerah dari Allah yang harus kita jaga bersama. Kerukunan umat beragama penting untuk persatuan dan kemajuan. Jadi kerukunan beragama itu adalah sangat penting untuk persatuan dan kemajuan. Jadi kita bisa maju karena rukun. Bersama kita bangun Indonesia yang damai dan toleran. Jadi Indonesia ini dibangun berlandaskan yang damai ya. Kita bangun Indonesia yang damai dan toleran. Itu kesimpulan ya yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Oke, untuk ketua kelasnya bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.